Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema beria-ria di dalam Allah. Yang bacaannya saya ambil dari Habakuk 3, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang datang ke gereja. Ia masuk ke dalam salah satu ruangan kosong, dan di ruangan itu ia menganggap bahwa Allah ada di situ. Lalu kemudian ia menceritakan kesehariannya kepada Tuhan. Ia bercerita bahwa di sekolah saat jam makan siang, ketika ia hendak memakan bekal yang ia bawa, ia melihat ada seekor kucing yang menghampirinya. Lalu dengan belas kasihan si anak itu kemudian memberikan bekalnya. Meski lapar, namun si anak merasa puas dan bahagia ketika dapat memberikan bekalnya. Lalu saat pulang sekolah, ia mendapati bahwa sepatu yang dipakai itu jebol. Lalu kemudian ia melepaskan sepatunya dan ia mengatakan bahwa memang berjalan tanpa alas kaki lebih menyenangkan. Dan dia tetap bersuka cita. Dan sampai di rumah ia ternyata diomeli oleh ibunya, bahkan sampai dipukul. Namun ia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tetap bersyukur masih memiliki mama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang menjadi anak itu, mampukah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Mampukah kita tetap beria-ria di dalam Allah yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kita? Meski di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami. Nampaknya memang yang memiliki pergumulan bukan hanya anak kecil itu saja, tetapi juga Nabi Habakuk. Di dalam bacaan kita, Habakuk tengah dalam pergumulan, bahkan ia tengah meratap. Hal ini karena dalam bacaan kita, Habakuk berada pada situasi dan merasakan Allah itu seakan-akan diam. Allah seakan-akan membiarkan orang fasik melakukan kejahatan kepada orang yang benar. Habakuk merasakan orang fasik semakin bertambah jahat. Dan sebaliknya, orang-orang yang benar yang berteriak minta tolong seakan-akan tidak didengarkan. Akan tetapi di balik ratapan itu, Habakuk pada akhirnya mampu menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Dan hal ini dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun merupakan pohon yang penting pada waktu itu. Dan itu menjadi simbol kemakmuran, damai sejahtera, serta sukacita. Begitupun juga dengan ternak, kambing domba, lembu sapi.
Meski semua itu tidak ada, Habakuk tetap setia. Bahkan Habakuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk beria-ria di dalam Allah. Pertanyaannya adalah mengapa Habakuk mampu seperti itu? Sebab Habakuk menyadari bahwa pada akhirnya Allah lah yang menyelamatkan hidupnya. Habakuk menghayati bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada pada masa yang masih tidak ideal karena COVID-19. Tapi juga sekaligus kita berada pada masa penantian. Menantikan kedatangan Kristus dalam peristiwa kelahirannya dan juga kedatangannya kembali. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, masihkah kita mampu beria-ria di dalam Allah? Masihkah kita dengan sukacita menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen untuk terus berjuang dan menghadirkan kasih dimanapun kita berada? Sebagaimana Habakuk beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah pergumulannya, baiklah kita juga mampu melakukan hal yang sama, sesulit apapun kehidupan ini. Sebab memang Tuhan sumber kekuatan kita yang sejati, dan hanya Dialah yang pada akhirnya akan menyelamatkan kita semua. Selamat beria-ria di dalam Allah. Tuhan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami nantikan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh senantiasa menganugerahkan kehidupan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi penantian ini, kami boleh tetap beria-ria di dalam Engkau yang mampu menjalankan panggilan kami, menyatakan kasih, dan memelihara kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus melalui perantaran Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam episode Resapi berikutnya. Maranatha.